Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu kullu man tahawana bi usulid dini wa bit tauhid min al-iman billahi wa rasulih wal yawmil akhir wa fi'lil wajibati min salatihi wa zakatihi wa yartakibul muharramat fala yu'man. Ihfadhu hadzal kalam. Kullu man tahawan, semua orang yang mengentengkan bi usuluddin, dengan pokok-pokok agama, akidah dianggap enteng, wa bit tauhid, dan dengan tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya minal imani billahi wa rasulih, tentang keimanan terhadap Allah dan Rasulnya dientengkan, dibuat gampangan begitu, dianggap itu adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Wal yaumil akhir, dan percaya dengan akhirat dibuat main-main. Kadang-kadang cerita neraka sambil tertawa-tertawa, cerita kubur sambil lucu-lucu. Tahawan tentang masalah usuluddin wa tauhid, wa fi'lil wajibat, dan dalam melaksanakan yang wajib-wajib. Kadang-kadang baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas di model-model buat orang-orang itu tertawa-tertawa. Tahawan dianggap enteng begitu. Wa zakati, ngentengkan juga masalah zakat. Wa yartakibul muharramat, dan dia tadi itu melaksanakan yang diharamkan oleh Allah, melakukan yang diharamkan oleh Allah, dientengkan, tidak ada takut, tidak ada khasyah, tidak ada khauf. Fala yu'man, orang yang demikian maka jangan kamu merasa aman dari dia. Ini yang serius aja dibuat gampang kok sama dia, apalagi urusan-urusan duniawi. Ini orang tidak amanat sudah. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa ta'zimuddin minaddin, mengagungkan urusan agama, perkara-perkara agama, keimanan itu adalah bagian daripada agama. Tahqiruddin kufrun, meringankan, meremehkan urusan agama itu bisa kafir. Bisa kah? Kafir, apalagi urusan masalah iman. Kadang-kadang orang dianggap lucu itu, dianggap lucu tentang masalah syahadah misalnya, dibuat model-model, dibuat cerita-cerita yang buat orang tadi itu terhibur kata dia. Atau misalnya la ilaha illallah diinjak-injak, itu seperti ada penyanyi dulu itu, la ilaha illallah dibuat model begitu, kaligrafi, kemudian diinjak-injak sambil nyanyi. Alasannya nggak tahu kalau itu la ilaha illallah tadi. Ada bisa kufur itu nanti kalau dia tahu persis, atau tahgir, itu bisa kufur itu nantinya. Kemudian juga masalah tauhid, ceritakan kubur, kadang-kadang dibuat bahan tertawaan. Waktu dikubur itu begini, waktu ceritain malaikat Munkar Nakir itu begitu, goro semuanya, kadang-kadang bohong semuanya. Untuk di akhirat itu begini begitu, itu semuanya tahgir terhadap usuluddin. Kalau itu niatnya adalah untuk tahgir, bisa kufur, hukumnya bisa kufur. Kalau memang tidak, fala yu'man, orang ini jangan dipercaya. Kemudian dalam melakukan yang haram, ya entengkan, karena orang-orang yang beriman itu melihat dosanya itu, kata Nabi, al-mu'min yara dzambahu kas-sakhrah fawqal jabal yakhafu an taqa alaih. Orang mukmin itu menilai dosanya itu seperti batu di atas gunung yang ia setiap saatnya khawatir akan jatuh menimpa kepada dia. Wal munafik yara dzambahu kadzubabatin waqa'at ala anfihi wa qala hakadha. Orang yang munafik itu
menilai dosanya dia itu seperti lalat, kecil, enteng. Hinggap ada di hidungnya cukup diusir, enteng, labas. Apalagi inti orang, apalagi apa, wah turunannya siapa inti nih? Insyaallah ahlul jannah, inti yang ciptakan surga. Tidak demikian. Al mukmin itu yakhafullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang bisa diambil amanatnya itu kalau dia tadi itu mempertahankan usuluddin, dan dia tadi itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan usuluddin. Karena itu dalam memilih pemimpin, memilih imam masjid, memilih takmir, memilih apa aja dah, orang-orang pilihan, memilih kamu tadi itu ustadz, memilih kamu itu mertua, istri, menantu, milih apa saja dah, maka hitunglah itu semuanya dengan usuluddinnya dan khasyahnya lillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau enggak begitu enggak bisa, enggak aman kamu nanti, selalu dalam keadaan gelisah. Istri misalnya yang tidak takut kepada Allah, istri yang misalnya akidahnya sesat misalnya, maka kamu tidak akan merasa aman nantinya. Karena itu pilih yang bagus, pilih yang terjamin semuanya. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sifatnya orang-orang yang amanat. Walidzalik kamu dapatkan orang-orang yang dekat kepada Allah itu banyak beribadah tapi masuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, ya Allah. Mereka orang-orang yang udah banyak berbuat taat, hatinya mereka tadi itu tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau sudah disebut Allah, wajilat qulubuhum, dia takut hati mereka. Ta'zim, penuh ta'zim kepada Allah, bukan dibuat mainan. Kita lihat ceramah-penceramah sekarang ini, penasihat-penasihat dibuat mainan kadang-kadang. Zikrullah dibuat mainan. La, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau sudah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tambah mantap imannya dan semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kadang-kadang kodok lek maca Quran itu begini, kucing kalau baca Quran itu begitu. Haram, ada ihanah terhadap Quran. Dibuat main-main begitu, dibuat main-main. Ini bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena itu penting sekali untuk ta'zimuddin. Jangan kita anggap remeh. Jangan kita anggap remeh. Kemudian irtikabul muharramat, baik dirinya sendiri yang melaksanakan yang diharamkan atau orang lain dientengkan, itu tidak bisa dianggap orang yang amanat. Kita wajib minimal ingkar bil qalb, mengingkar dengan hati, tidak senang, tidak boleh ridha dengan perbuatan-perbuatan muharramat tadi itu. Maksimalnya kamu harus merubah itu semuanya, dengan segala risiko yang kamu hadapi. Iqul Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Man ra'a minkum. Tapi di situ ada ru'ya, kalau kelihatan kemungkaran yang wajib untuk diingkar, bukan cari-cari meneliti kemungkaran. Itu tajassus, wala tajassasu, enggak boleh. Man ra'a minkum munkaran. Minkum itu adalah fardu kifayah, minkum. Bukan man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, tapi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Berarti dalil bahwa nahi mungkar itu juga fardu kifayah, bukan fardu ain. Idza qama wahidun sagatal wujubu 'anil
akhar. Kalau sudah salah satu yang melaksanakan nahi mungkar, maka kewajiban yang lainnya tadi itu gugur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Taghyir di sini bukan berarti anarkis. Taghyir di sini dengan cara yang terbaik maupun cara yang terburuk. Cuma tidak boleh melaksanakan cara yang terburuk kecuali dengan melalui yang terbaik dulu. Kalau bisa taghyir tadi itu dengan yang baik, dengan cara misal kayu yang dibuat patung misalnya ditaghyir, digeraji, dibuat kursi, itu lebih afdol daripada dibakar. Itu harus lebih diutamakan daripada dibakar. Itu juga taghyir itu. Itu juga taghyir. Tempat maksiat misalnya daripada dirubuhkan lebih baik dibuat madrasah. Taghyir itu. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang nggak bisa kecuali harus digitukan, ya rubuhkan. Falyughayyirhu biyadihi. Karena itu taghyir ini kita harus paham. Falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fabilisanih. Kalau memang tidak bisa ditaghyir, nasihat. Artinya kalau memang dia tidak mampu untuk mentaghyir karena memang bukan orang yang kaya, karena memang bukan penguasa, karena memang dia orang yang kurang kuat dan seterusnya, fabilisanih, maka dengan lisannya. Artinya dengan lisan apa? Dengan nasihat, dengan diplomasi, dengan jidal billati hiya ahsan, dengan itu, dengan ini kan bisa itu semuanya. Fabilisani. Fa illam yastati' fabiqalbi. Maka jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dengan hatinya tidak setuju dengan perbuatan itu, kemudian berharap dia kembali, bukan benci. Fabiqalbi. Kemudian dengan mendoakan biqalbi, ya Rabb, ikhlas, mendoakan dengan ikhlas, mudah-mudahan dapat hidayat, mudah-mudahan terbuka hatinya. Fabi qalbi, ya, bukan fabi qalbi itu dengan kebencian, dengan nafsu. Ada fabi qalbi, wah dia tadi menggebu-gebu tapi dengan nafsu, dengan penuh kemarahan. Lah, bukan itu maksudnya. Fabi qalbi, dengan kamu tadi itu niat untuk mengembalikan dia. Fabi qalbi, dengan kamu tadi itu tidak setuju dengan perbuatan dia. Fabi qalbi, dengan kamu doakan dia. Hadza fabi qalbi, bukan kebencian yang dalam hati kamu, bukan kemurkaan dalam hati kamu. Inti sama dengan emang menyelamatkan orang tapi hati kamu terbakar sendiri. Allahu. Bukankah ini mim ba'dil munkarat, itu al-bughd, al-higid, al-kibir, al-ujub, itu termasuk mungkarul gulub. Yang dimaksud ada di sini bukan mungkarul gulub tapi taatul gulub. Fabi qalbih, dengan hati kamu yang tulus, yang ikhlas, doakan, tetap berharap dia tadi itu adalah akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabi qalbih. Lah kalau enggak ada itu semuanya dalam hati, wadhalika, dan itu dengan hati adhaful iman, iman yang paling lemah. Kalau kan tidak ada sama sekali, kata Nabi, laisa wara'a dzalika mithqalu dzarratin min iman. Udah lisan enggak mau nasihati, udah dia dengan upayanya enggak mau merubah orang yang maksiat, udah hatinya tidak mendoakan, tidak dia tadi itu kasihan, paham enggak ente? Tidak dia tadi itu mengingkari, paham ya? Laisa wara dzalika mithqalu dzarratin min iman. Enggak ada di belakang itu sedikit pun seperti debu daripada iman. Artinya kosong iman dah orang yang demikian tadi itu. Karena itu mereka orang-orang yang saleh tidak akan membiarkan kemaksiatan di atas bumi ini, tidak ridho. Walaupun itu menjadi sunnatullah, enggak mungkin di bumi ini enggak ada maksiat, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak ada maksiat. Bersih daripada maksiat enggak mungkin. Hatta ada para anbiya masih ada maksiat. Hatta ada para nabi masih ada kufur. Cuma semuanya itu memang Allah berikan untuk supaya kita menjadi orang yang dai, menjadi orang yang peduli dengan agama. Gambarannya begini, enggak mungkin dah bumi ini enggak ada penyakit, enggak mungkin. Pasti ada penyakit. Nah, akhirnya di situ ada pabrik obat. Akhirnya di situ ada dokter, di situ ada universitas, di situ ada
Lah kalau nggak ada penyakit, ya, nggak mungkin nggak ada itu semuanya. Nggak mungkin di bumi ini nggak ada orang yang bodoh, alim semuanya, nggak mungkin. Ta'attalatil madaris wal ma'ahid, tutup semuanya itu madrasah-madrasah, pondok-pondok itu semuanya. Nggak ada majelis ini semuanya. Hah? Nggak mungkin di bumi ini nggak ada orang yang maksiat, nggak mungkin. Lah kalau nggak ada maksiat nggak ada dai. Nggak ada perintah dakwah, itu sudah tutup dari Al-Quran. Nggak ada dai. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dah ono mana yang sudah. Nggak ada dakwah berarti. Hah? Kalau nggak ada kufur, nggak ada jihad kalau begitu. Ngajak mereka untuk beriman nggak ada. Ud'u ya alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ud'u ila sabili rabbik ay ila dinik, ila dini rabbik bil mau'izati wal bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Enggak ada semuanya itu semuanya. Kalau begitu. Ah, ini sudah sunnatullah. Allah sediakan itu semuanya. Itu adalah satu hikmah bagi hamba ini supaya tetap bermunculan dai-dai, tetap bermunculan mujahid-mujahid, tetap bermunculan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, tetap bermunculan muallimun nas al khair, tetap bermunculan majalisul khair, tetap makmur itu madaris, tetap makmur itu ma'ahid, tetap itu makmur majalisul ilm. Lah kalau nggak ada perlawanan, ya udah, berarti nggak ada sudah fadilahnya jihad, fadilahnya dakwah, fadilahnya ta'limun nas, fadilah, nggak ada semuanya itu semuanya. Nggak ada ibadah, nggak ada ibadah yang afdal. Nah, tetap masih ada yang nggak sholat, tetap masih ada minuman khamr. Lah kalau nggak ada khamr sama sekali, nah, cuma bukan berarti ridho dengan pabrik khamr, dibiarkan orang yang minum khamr. Bukan berarti ridho dengan maksiatan. Nih gambaran, kadang-kadang orang biarkan gagah itu sudah joget, jangan dibiarkan, itu sudah sunnatullah. Iya, sunnatullah, Allah membuat itu semuanya supaya kamu jadi nahun anil mungkar, begitu maksudnya. Sama dengan khamar, jangan biarkan khamar itu ada di mana-mana, juga begitu maksudnya. Itu sudah sunnatullah. Iya, sunnatullah adanya khamar supaya kamu menjadi orang yang mencegah orang yang minum khamr. Biarkan orang yang nggak sholat begitu. Itu sudah sunnah memang supaya kamu bisa mengajak mereka, ngajari mereka bisa sholat. Biarkan orang bodoh tidak baca Quran. Sunnatullah, ada orang yang bodoh tidak bisa baca Quran, itu menuntut kamu untuk ngajari dia sehingga baca Al-Quran. Ini kadang-kadang saya heran, kadang-kadang lihat beberapa ulama kok begitu pikirannya gitu loh. Itu sudah sunnatullah. Sunnatullah terserah apa? Ya sunnatullah supaya ente jadi dai. Sunnatullah biar bermuncul itu mujahidun. Sunnatullah biar bermuncul itu da'un. Seperti yang di Bali ini apa itu? Hah? Mis apa itu? Iya. Nah, itu sudah sunnatullah, iya tahu, tapi supaya muncul umat Islam yang ada di Indonesia ini sekarang yang tidak setuju, yang berkomentar, bukan berarti dibiarkan begitu. Nih warga kita ini 1000 gagah datang tidak ada masalah, tetap beriman, bukan begitu caranya. Wajib untuk kita tadi itu menolak begitu, ya, menolak tadi itu. Ya dengan taghyir tidak diartikan anarkis ya. Taghyir tadi itu ngajak orang untuk supaya berbuat baik, tidak sampai melakukan itu, kemudian dengan mau'izatil hasanah, dengan lisan tadi itu, dan minimal dengan tidak setuju dan mendoakan yang khair. Bukan berarti merasa dirinya baik, merasa dirinya selamat. Nah, orang yang tahgir, yang meremehkan usulan masalah muharramat, fala yu'man, orang itu jangan dikasih amanat, apalagi jadi ketua, apalagi jadi kepala, jadi takmir, jadi imam. La, fala yu'man, itu orang yang tidak bisa dikasih amanat, itu orang pengkhianat sebetulnya. Wallahu a'lam. Antumu ahibbatu qalbi wa muradi
من الوجود وحسبي وإذا ما وجدتكم طاب عيشي وتولى همي وغمي وكربي ويرق لي الزمان ويحيا كل ميت مني ويسهل صعبي شرفوني بالقرب منكم وواصل يا دوائي من كل داء وطب يا سكونا في مهجتي وفؤادي لا بغور ولا بنجد وكثبي حبكم وودادكم حشو قلبي من قديم وقبل ماء وتربي وإذا ما ذكرتكم سر سري واستراحت روحي بأنس وقربي فارتضوني عبدا لكم ونزيلا ولزيما لكم فقيرا ملبي دعوة الحق حين يدعو إليكم داعي الحق خير عجم وعربي أحمد الحامدين خير البرايا سيد المرسلين صفوة ربي صلوات من الإله عليه وعلى الآل خير آل وصحبه ما شرب بارق وهب نسيم واستهلت غمامة فوق شعبي اللهم صل أفضل صلاتنا على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد امداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون
دائما وأخلها يا علماء رحمة ربنا اغفر لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليهم ثم الأهل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين تابعيهم من تبعهم بأحسن من ثم الرسول من الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي خالد قسام بن سيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي عالم بن الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم مثل الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسر وأبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملأ عبد الله العدلوس الأكبر وابنه وأبو بكر العلي بن المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن عزيز مريم فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم آخر المسلم بن الأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خليل بن عبد العزيز بن الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن البر أحمد بن عمر بن محمد بن زين المصمد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن سليم طاهر أخي طاهر يجد الإسلام بحمد محمد الغزالي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين من كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض خصوصا أولياء البلدة ثم إلى الحبيب جعفر من السقاف سيد والسقاف ومسلم وأبريم ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا مشاهد ذكر توحيد ومشاهد القهوة بنية ومشاهد بنية ومشاهد بخور الكرامة أن الله يصلحنا ويصلح السادة العلوية يصلح العباد والبلاد ويسلم بالصلاة والصلاح ويسلم المسلمين ويهدينا والمسلمين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم محبة الصالحين ويجعلنا وإياكم من الصالحين وكتبنا وإياكم في ديوان الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ أولادنا من الشياطين ويجعلنا وإياهم من فتنة هذه الدنيا سالمين في أمور خير ظافرين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشاهم بالرحمة ورسولهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف عافية وعلى هدي يكون يا صالحة هم الآباء ومن الصالحون في مثل هذه الجلسة نويناهم وقصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين وغفر لنا خير الغافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.